Shalom saudara-saudara, kita kembali lagi berjumpa dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita menerima taburan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan dengan segala keberadaan kami pada saat ini. Kami berterima kasih atas hari baru pemberian-Mu. Kami berterima kasih atas hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami yang boleh kami jalani pada saat ini. Kami mengucap syukur atas itu semua. Dan kami pada saat ini rindu untuk berteduh di bawah sabda Tuhan. Sebab kami percaya sabda Tuhan senantiasa mengandung makna yang menanti untuk kami jumpai, kami petik dan kami bawa dalam hidup kami sehari-hari. Sebab kami percaya sabda-Mu adalah terang yang memandu langkah hidup kami. Maka kami menyiapkan hati kami, Tuhan, marilah Roh Kudus hadir menguasai hati pikiran setiap kami sehingga sabda-Mu yang tertabur dapat menumbuhkan daya dalam hati setiap kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan seperti firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 21 ayatnya yang ketiga. Yohanes 21 ayat ketiga yang berkata demikian kepada kita. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudaraku yang terkasih, kejadian ini terjadi ketika murid-murid Yesus dipenuhi dengan rasa galau. Galau karena ditinggal gurunya. Pada saat itu sesudah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, murid-murid dipenuhi dengan rasa penat dan rasa hilang arah karena peristiwa kebangkitan Tuhan masihlah belum sepenuhnya mereka pahami. Dan di sini mereka memutuskan untuk kembali kepada kehidupan mereka yang sebelumnya, mengulangi pekerjaan mereka di masa lampau. Sebagaimana kita tahu murid-murid Tuhan Yesus seperti Simon Petrus di bacaan ini, dia adalah seorang nelayan yang ulung. Mereka adalah nelayan-nelayan yang ulung yang tentu kemampuan mereka, keahlian mereka di bidangnya itu sudah pasti teruji. Bisa. Dan di sini dikatakan mereka mengulangi pekerjaan lama mereka yang mana mereka kompeten di bidang itu, tetapi mereka tidak menghasilkan apa-apa. Ini adalah suatu hal yang unik. Kenapa mereka yang kompeten di bidang itu mengerjakan apa yang menjadi keahlian mereka, tetapi kok tidak menghasilkan apa-apa ya? Jawabannya sederhana. Karena pada saat itu mereka sedang nyingkur dari Tuhan, nyingkur Gusti. Kenapa demikian? Dahulu, kali pertama mereka berjumpa dengan Yesus merupakan momen yang hampir sama seperti cerita ini tadi. Mereka sedang naik di perahu, mereka sedang menjala ikan, dan pada saat itu mereka tak mendapatkan apa-apa hingga Yesus menyapa mereka dan memerintahkan mereka untuk menjatuhkan jala di sebelah kanan kapal mereka. Dan di situ mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Itu kejadian pertama kali mereka berjumpa dengan Yesus dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti Dia sebagai murid-murid dan rasul-rasulnya. Dan pada saat ini, peristiwa itu seperti terulang kembali, seperti sebuah deja vu. Mereka berada di peristiwa yang hampir sama. Dan mereka diingatkan bahwa oh, aku sebenarnya sedang ditegur oleh Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam hidup ini mungkin pernah ada kalanya kita tengah mengerjakan sesuatu, kita tengah mengusahakan sesuatu, tetapi dalam prosesnya kita memilih untuk berhenti dan mengulangi pekerjaan lama kita, aktivitas lama kita, atau kehidupan lama kita. Karena kita mungkin merasa kita ahli di bidang itu, dan bidang yang sekarang kita kurang cocok, ini tidak pas buat saya. Tetapi ketika kita mencoba untuk menekuni apa yang kita rasa menjadi bidang kita, apa yang kita rasa menjadi kemampuan kita, kok nggak ada hasilnya ya?
kok nggak berbuah apa-apa ya. Bukan karena kita punya kemampuan, bukan karena kita punya kompetensi di bidang itu, tapi mungkin itu adalah suatu teguran dari Tuhan bahwa pada saat ini, pada saat itu kita sedang nyingkur dari Tuhan. Nyingkur itu adalah berbalik, mangkir dari panggilan Tuhan. Seperti para murid yang dulu adalah juru tangkap ikan, kemudian Tuhan panggil untuk menjadi penjala manusia. Ketika mereka sudah dipersiapkan, diproses untuk menjadi penjala manusia, mereka tiba-tiba berhenti dan kembali menjadi penjala ikan lagi. Tuhan seakan-akan menegur, yang kamu rasa kamu bisa, kamu mampu, itu bidangmu, tetapi kok nggak hasilkan apa-apa ya, karena engkau sedang mangkir dari panggilan Tuhan. Akhirnya murid-murid tersadar, dan mereka akhirnya kembali dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Saudara yang terkasih, dari cerita ini kita bisa berkaca dan apa pesan Tuhan bagi kita pada saat ini. Mungkin ada momen dalam hidup kita ketika kita mangkir dari apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Tentu Tuhan punya kehendak atas hidup kita, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Dan kita berusaha untuk mengikuti itu, tetapi dalam prosesnya mungkin kita pernah patah semangat, kita pernah penat, kita pernah merasa overwhelmed, kita pernah merasa disoriented. Tetapi ingat, itu adalah bagian dari proses. Ketika kita memilih untuk pergi dari proses itu, meskipun nampaknya hal yang kita tuju adalah hal yang bagi kita itu pas, baik, belum tentu itu akan menghasilkan apa-apa bagi kita. Karena Tuhan mengingatkan bahwa engkau sedang menyingkur dari hadapanku. Pesan Tuhan bagi kita hari ini sederhana, janganlah kita nyingkur Gusti. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan berkati kita semua.